Ya, termasuk tanya itu apa? Tauhid sifat, tauhid af'al, tauhid zat. Ya, itu teori-teori para ahli teologi di zaman dinasti Abbasiyah ketika bersentuhan dengan peradaban Yunani. Ya, sama Aristoteles, Anaximenes, Anaximandros, Pythagoras, Plato dan sebagainya, sehingga munculnya namanya ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu ilmu namanya ilmu kalam. Itu baru muncul setelah 400 tahun Nabi meninggal dunia. Nabi tidak pernah menjelaskan sifat itu 20, nggak ada. Seperti itulah tadi kata. Nah, itu persoalannya. Jadi itu kajian-kajian teologis murni, ya, esa kesatuan sifat, kesatuan perbuatan, kesatuan zat, itu menjadi kajian-kajian murni betul-betul filosofis. Itu sebetulnya sulit untuk diumpankan kepada masyarakat kita ini sesungguhnya. Iya, menjadi sulit. Seperti begini, ini pertengkaran antara Mu'tazilah sama Ahlu Sunnah wal Jamaah. Quran itu qadim atau hadis? Quran itu makhluk atau bukan makhluk? Hanya karena perbedaan pendapat, ahli Mu'tazilah mengatakan Quran itu makhluk, ahli Sunnah mengatakan Quran itu bukan makhluk, ya, qadim. Yang ini bilang qadim, ini bilang hadis. Apa yang terjadi? Orang Mu'tazilah dipenggalin kepalanya, 10.000 yang meninggal dunia, kelompok rasionalis itu. Sebaliknya ketika yang jadi raja orang Mu'tazilah, Khalifah Ma'mun, orang ahli sunnah juga sama, digebugin, dipenjara, dibunuh-bunuhin. Termasuk Abu Hanifah juga dipenjara. Termasuk Imam Ibnu Hambal sampai gempor, sampai lumpuh. Imam Syafi'i juga sama diinterogasi, dipaksa mengatakan Quran adalah makhluk. Ya, saya kira kajian-kajian teologi yang membawa kekerasan semacam itu sebaiknya jangan dibawa ke negeri ini. Ya, betul nggak? Udah, ini kita jadi sulit persoalannya nih. Ya sudah, sekarang silakan di sana jangan di sini. Saya mau cerita sebentar. Kecuali Imam Syafi'i itu nggak sampai digebugin loh, saking pinternya Imam Syafi'i. Kan dipanggil, diinterogasi oleh Raja Ma'mun tuh. Imam Syafi'i, menurut kamu Quran itu makhluk atau bukan? Bingung dah, di posisi yang sulit. Kalau bilang bukan makhluk, dia selamat nggak digebugin, tapi kan takut sama Allah. Nah, keyakinan dia bertentangan. Kalau dia bilang bukan makhluk, dia dipenjara, digebugin juga, bisa sampai mati. Akhirnya dia bilang, wahai Tuan Raja, sambil mengacungkan tangannya, sesungguhnya innal Qur'ana, sambil menunjukkan jari kelingking, wat Taurata, jari manis, wal Injila, dan dari tengah, wal Zabur, dan Zabur, hadihi, ini semuanya kulluha makhlukah. Selamat sudah, ini makhluk ini. Itu cerdas kan? Ya iya, itu cerdas. Abu Hanifah mau tidak, digebugin. Iya. Nah, ketika yang jadi raja ahli sunnah, Mu'tazilah juga dibantai. Di kota Irbil, seorang raja sedang khutbah Jumat, begini ngomongnya, wahai rakyatku, saya sekarang sedang khutbah, jangan dipotong dulu korbannya, tunggu sampai khutbah ini selesai. Kalau ini selesai, silakan sapi, kambing, onta yang sudah diikat silakan dipotong. Hari ini saya akan menyembelih korban khusus, yaitu kepalanya Syekh Jaham, pimpinan Mu'tazilah
akan saya potong hari ini. Syekh Jaham, seorang intelektual Islam Mu'tazilah, begitu turun kewer kepalanya, dipenggal di tengah lapangan hanya gara-gara meyakini Quran adalah makhluk. Tolong pertikaian macam itu jangan dibawa ke negeri ini.